Setelah pintu berhasil dibuka, Muslimin dan warga yang lain langsung mencium bau yang sangat menyengat dari dalam rumah. Ternyata setelah ditelusuri, bau busuk itu bersumber dari kotak pendingin styrofoam yang diletakkan tepat di atas kloset jongkok yang ada di dalam kamar mandi. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sumbawa. Kasus ini sendiri dilatar belakangi oleh rasa cemburu yang mendalam. Kata sebagian orang, cemburu dalam cinta itu bagaikan garam dalam masakan. Akan menjadi sedap asal tidak berlebihan. Namun rasa cemburu juga bisa berubah menjadi musuh ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Berusia 44 tahun dan tinggal di sebuah rumah sederhana, tepatnya di Brangbeji, Kecamatan Kebayan, Sumbawa. Ia tinggal di rumah tersebut bersama dengan suami keduanya yang bernama Muslimin dan anak-anak dari pernikahan terdahulunya. Pada pernikahan dengan mantan suami pertamanya, ia dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Namun sayangnya rumah tangga tersebut hancur dan harus berakhir dengan perpisahan. Setelah resmi bercerai dengan suami pertamanya, Siti memutuskan untuk menikah lagi dengan Muslimin. Untuk membantu perekonomian keluarga, Siti berjualan gorengan di pinggir jalan raya sekitar 75 meter dari SPBU Kebayan. Selain itu, ia juga membuka kios makanan dengan memanfaatkan tempat kosong di halaman rumah depan kontrakannya. Sementara Muslimin sendiri bekerja sebagai pegawai serabutan di Kecamatan Alas yang berjarak sekitar 75 km dari kota Sumbawa. Menurut beberapa tetangga, Siti merupakan sosok tetangga yang baik, ramah, pekerja keras, pintar bergaul, serta akrab dengan para tetangga. Hubungan pernikahan yang mereka bangun ini awalnya berjalan baik-baik saja. Bahkan mereka berdua sama sekali tidak pernah memiliki permasalahan apapun. Apalagi keduanya sudah sama-sama dewasa dan saling memahami satu sama lain. Tapi seiring berjalannya waktu, Muslimin malah lebih banyak menghabiskan waktunya di Kecamatan Alas tempat ia bekerja, dibanding dengan di rumah bersama dengan sang istri. Hal tersebut memang dengan terpaksa harus dijalani, mengingat pekerjaan Muslimin yang mengharuskannya untuk lebih banyak tinggal di sana. Namun hubungan rumah tangga antara Siti dan Muslimin lambat laun berubah. Ketika mantan suami pertama dari Siti mulai sering menghubungi untuk sekedar melepas rindu dengan anak-anaknya. Selain intens berkomunikasi, mantan suami Siti ini ternyata juga sering mendatangi rumah kontrakan tersebut dengan dalih ingin bertemu anak-anaknya. Hal ini pun diperkuat oleh laporan beberapa tetangga yang mengatakan bahwa mereka sering melihat Siti sedang asik berduaan dengan mantan suami pertamanya saat Muslimin sedang bekerja. Tentunya lama-kelamaan kabar tersebut akhirnya sampai juga ke telinga Muslimin. Sebagai hasilnya, Muslimin pun merasa sakit hati, cemburu, dan merasa dikhianati. Tanpa berpikir panjang, rasa cemburu yang menggebu-gebu itu akhirnya membuat Muslimin lupa akan segalanya dan menjadi gelap mata. Pada 25 Desember 2019 malam hari,
Siti yang terbangun dari tidurnya karena ingin buang air kecil di kamar mandi, tiba-tiba diserang dari belakang oleh muslimin dengan cara dicekik lehernya. Awalnya Siti sempat memberontak dan berteriak meminta pertolongan. Namun karena hari sudah malam, tidak ada seorang pun yang mendengar suara teriakan tersebut. Melihat adanya pemberontakan dari sang istri, muslimin ini malah semakin gelap mata dan mencekik Siti semakin erat. Pemberontakan itu pun akhirnya sia-sia saja karena memang kalah dari segi tenaga, hingga akhirnya Siti yang kehabisan nafas pun meninggal dunia. Setelah memastikan bahwa istrinya telah meninggal dunia, muslimin pun berusaha menghilangkan jejak. Ia menyeret tubuh tak bernyawa itu ke dalam kamar mandi. Selanjutnya ia langsung memotong-motong tubuh sang istri. Dengan sebilah parang menjadi 6 bagian, yakni bagian kepala, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta bagian tubuh. Kemudian muslimin memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam beberapa plastik resek per masing-masing bagian. Lalu dilanjutkan dengan membungkusnya sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bau. Setelah semuanya beres, muslimin mengambil beberapa kotak pendingin dari bahan styrofoam dan memasukkan bagian tubuh serta kepala ke dalam box tersebut. Lalu untuk potongan tangan kanan dan kiri disembunyikan di kulkas berwarna abu-abu. Sedangkan kaki kanan dan kiri dimasukkan ke dalam freezer yang ada di rumah tersebut. Muslimin selanjutnya membersihkan ceceran darah dan memindahkan kotak pendingin styrofoam ke atas kloset kamar mandi. Baru setelah itu ia bergegas meninggalkan rumah tersebut menuju rumah yang ada di Kecamatan Alas. Oh iya teman-teman, sebagai informasi tambahan, saat tragedi berdarah ini terjadi, anak-anak dari Siti memang sedang tidak berada di rumah, melainkan berada di salah satu pondok pesantren yang berada di kota Sumbawa. Pada 3 Januari 2020 pagi hari, salah satu tetangga Siti yang tinggal persis di belakang TKP mulai mencium bau yang sangat menyengat dari rumah tersebut. Karena tidak tahan akan baunya, ia pun memutuskan untuk melaporkan hal itu kepada ketua RT setempat. Salah seorang warga kemudian memutuskan untuk menghubungi muslimin yang saat itu sedang berada di Kecamatan Alas melalui panggilan telepon guna melaporkan permasalahan tersebut. Tidak lupa ia juga meminta muslimin untuk segera kembali untuk mengecek secara langsung. Mendapat kabar tersebut dengan rasa tidak bersalah, muslimin berjanji akan segera pulang setelah sholat Jumat. Sekitar jam 2 siang, ia akhirnya tiba di rumah kontrakan istrinya. Dengan wajah penuh kepalsuan, muslimin pun mengajak para warga sekitar untuk mengecek langsung ke dalam rumahnya. Karena saat itu pintu tidak bisa dibuka, muslimin dan warga yang lain segera mendobrak masuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Setelah pintu berhasil dibuka, muslimin dan warga yang lain langsung mencium bau yang sangat menyengat dari dalam rumah. Ternyata setelah ditelusuri, bau busuk itu bersumber dari kotak pendingin styrofoam yang diletakkan tepat di atas kloset jongkok yang ada di dalam kamar mandi. Ketika dibuka, betapa kagetnya mereka karena ternyata kotak pendingin itu berisi bagian kepala dan tubuh manusia yang dibungkus dengan plastik dan lakban. Tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan potongan kaki dan tangan yang berada di dalam kulkas. Penemuan mengejutkan tersebut tentunya membuat para warga syok, namun tidak dengan muslimin. Walaupun begitu, demi menyempurnakan semua rencananya, tentu saja ia harus tetap berpura-pura histeris ketakutan dan panik mengetahui semua itu. Ia bersama dengan para warga yang lain segera melaporkan penemuan tersebut ke Polres Sumbawa. Aparat kepolisian yang mendapat laporan itu pun langsung bergegas mendatangi lokasi. Setibanya di sana, pihak berwajib langsung menggelar olah TKP untuk mencari barang bukti yang terkait dengan kasus ini.
Selain menemukan potongan-potongan tubuh milik Siti Aminah, pihak kepolisian juga menemukan sebilah parang yang disembunyikan oleh pelaku di bawah kulkas. Selain itu, pihak berwajib juga sempat memintai keterangan dari suami dan para warga sekitar. Setelah proses olah TKP selesai, pihak kepolisian langsung membawa potongan tubuh tersebut ke RSUD Sumbawa untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa penyebab kematian adalah luka bekas cekikan di bagian leher yang membuat korban kehabisan nafas. Setelah hasil otopsi itu keluar, potongan tubuh tersebut segera dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kalimango, Kecamatan Alas. Pada 6 Januari 2020, teka-teki pembunuhan yang menimpa Siti Aminah menjadi fokus utama pihak kepolisian. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 19 orang saksi, termasuk suami dari korban. Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, serta mengumpulkan semua bukti-bukti, pihak kepolisian pun akhirnya meyakini bahwa pembunuh Siti Aminah tidak lain dan tidak bukan adalah Muslimin, suami dari korban sendiri. Tim penyidik dari Polres Sumbawa akhirnya menaikkan status Muslimin yang awalnya sebagai saksi menjadi tersangka. Namun saat itu tidak dijelaskan secara rinci apa yang menjadi bahan pertimbangan mereka dalam menetapkan Muslimin sebagai tersangka. Ketika menaikkan status Muslimin, pihak berwajib menjelaskan bahwa mereka sudah mengantongi setidaknya 2 bukti konkret yang mengarahkan pihak kepolisian kepada Muslimin. Selain itu, keterangan-keterangan dari para saksi juga semakin membuat pihak kepolisian yakin bahwa Musliminlah dalang dibalik pembunuhan Siti Aminah. Tentu saja Muslimin selalu mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Bahkan beberapa kali ia menangis di depan penyidik, seolah-olah sungguh kehilangan sosok istri yang dicintainya. Namun setelah ditunjukkan beberapa bukti yang mengarah kepadanya, Muslimin akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya mengakui jika dirinya lah pembunuh sang istri. Untuk motifnya sendiri, Muslimin mengaku cemburu karena Siti masih intens berkomunikasi dengan mantan suaminya dahulu. Atas perbuatannya, pihak kepolisian resmi menjadikan Muslimin sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa dan pada 3 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa menyatakan bahwa Muslimin bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan dan dijatuhi vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.